Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri. Yesus diurapi di Betania, the anointing at Bethany. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengan suara yang keras dan penuh iman. Ya, baik. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki Yesus dengan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukannya hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, ada dalam pembacaan ini ada kontradiksi dari seorang Yudas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu saya ingin menyampaikan hari ini kepada saudara bahwa pelayanan sosial ataupun pelayanan kemanusiaan itu baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mengirimkan beras ke panti-panti asuhan, ya, panti-panti jompo, ya, memberi sedekah. Itu tidak salah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Melakukan pelayanan-pelayanan sosial kemanusiaan. Ya. Dan itu banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada di dunia ini. Bahkan dari luar negeri datang ke Indonesia, melakukan pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Ya. Kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial. Dan juga ada banyak juga komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu baik, saudara yang kasih Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya, ya, apa dasar tindakan ataupun perbuatan tersebut? Apa yang menjadi motivasi ataupun dasar daripada tindakan atau pelayanan tersebut, saudara yang kasih Tuhan? Ya. Itu menjadi satu dasar, menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apa yang menjadi dasar perbuatan-perbuatan yang juga baik kita lakukan secara pribadi, ya, baik sudah lakukan secara pribadi, baik secara kelompok, ya, harus jelas dasarnya. Ya. Kalau dasarnya hanya sekedar, ya, menambah kegiatan di dalam sebuah komunitas ataupun organisasi, ataupun kemanusiaan, saya katakan itu baik, saudaraku yang dikasih. Tapi anak Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang percaya, gereja Tuhan, harus dengan motivasi yang murni. Katakan haleluya. Baik apa yang kita lakukan secara pribadi, baik secara bersama-sama, ya, harus dengan dasar motivasi yang benar, dasar yang benar. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Tolong baca, worship leader tolong bantu bacakan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23, tolong dibantu bacakan. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Dan bukan untuk manusia. Ya, kalau yang kita lakukan dengan dasar untuk Tuhan,
itu murni untuk Tuhan, baik yang kita lakukan secara pribadi, ya, baik secara bersama-sama yang dilakukan oleh gereja ataupun kelompok-kelompok komsel mungkin melakukan pelayanan-pelayanan, ya, baik pelayanan ke penjara, ke panti asuhan, itu baik, tapi harus dengan dasar yang benar. Katakan haleluya. Katakan amin. Iya, harus dengan dasar yang benar ataupun sikap hidup, saudara yang kasih Tuhan, sikap hidup yang hidup dalam pertobatan. Ya. Ya. Kalau apa yang kita kerjakan tidak disertai dengan dasar hidup yang sudah bertobat, mengalami Paskah, ya, mengalami keselamatan, mengalami pertobatan yang sungguh, maka kemungkinan besar itu bisa melenceng. Jika tidak disertai dengan pertobatan yang benar, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh pribadi ataupun kelompok tersebut itu akan bisa menyimpang atau meleset dan tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena akan tujuannya mengglorify dirinya sendiri. Dan sehingga, saudaraku yang kasih Tuhan, bagi orang tersebut itu pun akan mendatangkan kecewa, akan mendatangkan masalah. Dan tidak memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Iya, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa yang saudara lakukan nanti kalau tidak disertai dengan pertobatan yang benar ataupun dengan pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus dengan dasar yang benar, saudara akan mengungkit-ungkit apa yang saudara pernah lakukan. Dan saudara, kalau ada respon yang tidak baik dari apa yang saudara lakukan dari orang, respon orang yang saudara pernah lakukan baik, saudaraku yang kasih, itu akan mendatangkan saudara kecewa, bahkan saudara meleset dan saudara jatuh dalam dosa. Ini berbahaya, saudaraku yang kasih Tuhan. Baik saudara yang sudah melayani hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, harus benar-benar dasar yang kita lakukan itu, dasar hidup kita pun dasar firman Allah, dan juga hidup kita yang benar-benar hidup dalam pertobatan. Katakan haleluya. Mengalami Paskah, saudaraku yang kasih Tuhan, mengalami pertobatan, sehingga kita pun melakukan itu untuk Tuhan. Dan mengalami Pantekosta, saudaraku yang kasih, mengalami Roh Kudus. Ya, katakan amin. Mengalami Roh Kudus, mengalami dipenuhkan oleh Roh Kudus, mengalami hidup yang berbuah-buah. Karena jika tidak, saudaraku yang kasih Tuhan, saudara bisa lihat bahwa ini spesial sebenarnya apa yang dilakukan Yesus, perkunjungan Yesus di Betania dan juga makan bersama-sama dengan Lazarus yang dibangkitkan itu. Lazarus yang mengalami kematian dan kebangkitan. Walaupun saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus sudah pernah menyampaikan bahwa Lazarus itu bukan sakit, dia sakit bukan membawa kematian. Penyakitnya itu tidak membawa dia kepada kematian, kata Yesus. Tapi membawa kepada kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, kita bisa seperti Marta. Saudara bisa seperti Marta. Pengenalan akan Tuhan yang tidak lengkap, saudaraku yang kasih Tuhan. Tidak benar. Pengenalannya tidak benar terhadap Yesus. Ya. Sehingga seringkali Marta ini mempersalahkan Yesus. Ketika Yesus sengaja terlambat dan Marta mempersalahkan Yesus. Ya. Kita juga bisa demikian, saudaraku yang kasih Tuhan. Menurut kita, Yesus sudah terlambat menolong kita. Sepertinya Tuhan Yesus masa bodoh dengan keadaan kita. Masa bodoh dengan persoalan hidup kita. Masa bodoh dengan masalah keluarga kita, masalah ekonomi kita, keuangan kita. Masa depan kita sepertinya masa bodoh Tuhan itu. Itu menurut pemahaman saudara yang tidak lengkap tentang Yesus. Karena itu terus belajar untuk mengenal Yesus. Katakan haleluya. Iya, karena apa saudara yang kasih Tuhan? Belum punya pemahaman yang benar, pengenalan yang benar dengan Yesus.
Itu butuh waktu, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu kita perlu persekutuan yang benar. Supaya kita tidak mempersalahkan Yesus ketika kita menghadapi situasi, kondisi yang tidak baik ataupun tidak enak. Ketika kita rasakan pergumulan, persoalan, penderitaan, ujian yang kita hadapi dalam itu tidak enak. Dan akhirnya ketika kita mengenal Dia, kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ketika saudaraku yang kasih Tuhan, kami masuk dalam pengalaman yang indah di dalam Yesus Kristus. Waktu istri saya melahirkan dan anak saya dibawa dari ruang operasi, ya. Dan saya dipanggil suami dari Ibu Serni Suita Gumagao. Saya bilang, saya bayinya ini Pak. Saya terima anak saya. Saya lihat ada yang mengagetkan saya. Ya. Waktu dia lahir, timbangan 2,6 kilo. Ya. Dan lahir ada masalah di dalam bibirnya. Saya terima anak saya cium dia. Dan saya katakan, thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Kalau ada yang tidak lengkap di dalam hidup saudara, ketika saudara menghadapi situasi dan kondisi yang menurut saudara, saya sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara tidak punya pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus Tuhan kita, saudara akan kecewa. Saudara akan mempersalahkan Tuhan. Saudara akan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tapi syukur kepada Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya berkata, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya bawa anak saya ke ruang bayi. Ya, dan saya serahkan kepada perawat-perawat yang menangani di ruang bayi. Dan di situ dia dimandikan, di situ dia dilayani saudara. Dan saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara menghadapi suatu pergumulan hidup, ya. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu pengenalan akan Tuhan, ya, dengan benar. Kita mau belajar seperti Maria. Katakan haleluya. Seperti Maria, saudaraku yang kasih Tuhan, pribadi yang menghargai hadirat Tuhan, yang memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan. Membangun hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan dia tersungkur di hadapan Yesus. Katakan haleluya. Ketika saudara menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup ini, ada sesuatu yang tidak enak menurut hati kita. Bagaimana sikap saudara? Tapi Maria, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia menghargai Yesus. Dia tenang, saudaraku yang kasih Tuhan. Dia tenang menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, saudaraku. Dia merendahkan diri, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia dengan penuh iman. Dan dia bisa menyentuh hati Yesus. Dia menghargai hadirat Tuhan. Katakan haleluya. Karena itu ketika ada di Betania, saudaraku yang kasih Tuhan, Maria, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam ayat yang ketiga, Maria mengambil, ya, Maria mengambil setengah dari minyak narwastu murni yang mahal harganya, ya, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Ini yang menarik. Maria melakukan yang terbaik kepada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Maria memberikan yang terbaik
Dia mengurapi Yesus. Dia mengambil minyak yang murni itu, yang mahal harganya, ia meminyaki Yesus. Ya. Katakan haleluya. Ini bukan minyak yang kita beli, contoh kita beli di toko parfum yang sedang marak sekarang ini, ataupun ya di toko-toko yang ada di sekitar kita. Bukan. Ini minyak yang mahal. Ya. Terbuat dari akar pohon nardos. Saudara. Ini pohon yang berduri. Ya. Prosesnya nggak mudah. Ya, sehingga mahal, saudaraku yang kasih. Harganya mahal karena semakin lama semakin berkualitas. Ya. Ini minyak yang sudah disimpan. Ya. Ya. Dan minyak ini digunakan oleh Maria meminyaki Yesus, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Dan pada saat itu minyak salah satu bentuk ya bahwa orang itu kaya, saudara. Kalau sekarang ini orang punya Alphard, ya, punya rumah, punya villa, punya berlian, ya. Saudara juga bisa lihat salah satu pengacara kondang di Indonesia ini, kalau dia lagi ngomong-ngomong itu ada bling-blingnya, ya. Ya itu salah satu, ya dia kaya, ya. Ya gitu. Tapi di zaman itu minyak, sudah yang kasih Tuhan, ya. Dan minyak ini sudah dia simpan lama, sudah yang kasih Tuhan, untuk pernikahannya. Ya. Dia simpan lama untuk pernikahan, dan ini berarti spesial, sudah yang kasih Tuhan. Artinya Maria mempertaruhkan masa depannya di kaki Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, Maria ini, dia mempertaruhkan hidupnya di kaki Yesus. Katakan haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih, Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya, kalau saudara wanita-wanita kan, kalau kita laki-laki 5 menit 2 menit, nggak usah 2 menit, 1 menit. Selesai urus rambut. Ambil minyak, jelly, ya ada yang Gatsby, ada macam-macam minyak. Selesai. Wanita bisa sampai setengah jam, bisa sampai, ya ada yang wanita 1 jam, ya ada yang macam-macam, ada yang digimbal-gimbal, ya. Urusan rambut ini wanita pasti nggak main-main, ya. Betul atau betul? Iya kan? Samponya, ya. Terus apa lagi? Apa lagi Mi? Yang melembutkan itu? Vitaminnya. Apa lagi Bu? Apa? Kondisionernya. Macam-macam. Belum lagi listriknya meluruskan. Ya. Urusan rambut ini namanya wanita itu pasti ya dia perhatikan. Betul enggak? Ya, itu wajar. Karena namanya juga wanita, ya, mahkotanya. Rambut itu adalah mahkotanya. Dan Maria, dia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Kehormatan, kemuliaan, Maria persembahkan hanya kepada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Dia berikan penyembahannya yang terbaik kepada Yesus. Kehormatan, kemuliaan bagi Yesus. Dia berikan yang terbaik. Yesus adalah pusat penyembahan. Dia berikan yang terbaik. Segala pujian, hormat bagi Yesus Kristus. Katakan haleluya. Dan Maria memecahkan buli-buli itu, saudaraku. Ini bicara penyerahan total. Penyerahan total kepada Tuhan. Apa yang dia sudah korbankan tidak bisa ditarik kembali lagi. Saudara, kalau saudara pecahkan minyak buli-buli, dan minyak itu
sudah tidak bisa lagi diambil, saudaraku yang kasih Tuhan. Fisiknya itu sudah tidak bisa lagi diambil. Tapi baunya, bau semerbaknya menjadi berkat, menjadi wangi, bukan bau, wanginya mendatangkan kesukaan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, saudara yang suka beli parfum, ya, saudara bisa beli yang mahal, ya. Ada yang bisa sampai jutaan. Itu namanya juga berani beli yang asli, katakan haleluya. Ya, mahal saudara. Kalau saudara mau beli yang asli itu mahal. Ya, walaupun banyak ya di toko-toko sekarang ini, ya yang penting ada wangi sedikit, apa-apalah. Ya, tapi kalau saudara mau yang asli, ini mahal. Kalau saudara pecah, saudara katakan sudah beli 1 juta, tiba-tiba dia jatuh dan pecah. Waduh, ini sayang banget. Itu sudah gak bisa diambil lagi minyaknya. Saudara pungutin lagi dari lantai, masukin lagi, saudara peras-peras di botol, itu sudah tidak mungkin. Ya, tapi baunya, wanginya itu semerbak, saudaraku yang kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita ini juga harus kita serahkan total kepada Tuhan. Katakan haleluya. Jangan setengah-setengah, saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan saudara setengah duniawi. Jangan saudara setengah pengikut Yesus dan setengah duniawi, setengah hidup Mesir, setengah hidup di dalam Kristus Yesus, setengah hidup duniawi. Itu kesenangannya Firaun. Firaun katakan, kalian boleh pergi menyembah Tuhanmu. Kalian boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi perilaku kalian jangan rohani. Harus duniawi, jangan sok rohani. Ya, itu dunia, itu Firaun. Ya. Nggak usah deh sok rohani. Ya, kamu boleh setengah-setengah, jangan terlalu serius dalam mengiring Yesus. Jangan sok jadi pendeta deh, pendetamu aja ndak kayak gitu. Itu omongan-omongan orang dunia. Ya. Kita sudah harus total, katakan haleluya. Harus menyerahkan hidup total kepada Yesus. Sehingga kita bisa melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita ini menjadi berkat. Ada banyak orang tidak menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Sehingga hidupnya belang-belang, saudaraku yang tidak jadi berkat. Ketika kita serahkan total hidup kita ini kepada Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak bisa lagi mengambil hidup kita yang lama, saudara. Kita total serahkan hidup kita kepada Tuhan. Baik pelayanan kita, apa yang sudah kita persembahkan, biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mendatangkan bau harum Kristus. Katakan haleluya. Apa yang sudah saudara persembahkan kepada Tuhan, apa yang sudah persembahkan kepada Tuhan, mendatangkan bau harum bagi orang lain. Bau harum Kristus, ada wangi. Ya. Apa yang sudah persembahkan, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Katakan haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah katakan tiang gereja itu dari saya, mimbar gereja itu dari saya. Kalau nggak ada saya, tidak ada mimbar di gereja itu. Itu tidak menjadi berkat, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi apa yang saudara buat, saudara jangan lagi tarik kembali dalam bentuk fisik. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Jangan pernah katakan, ya jangan pernah ada timbul di dalam pikiran, dalam hatimu, dalam perkataanmu, kalau saya tidak kasih persembahan, kalau saya tidak kasih milik Tuhan, kembalikan milik Tuhan, pendeta itu tidak akan hidup. Itu dosa besar, saudaraku yang kasih Tuhan. Itu tidak menjadi berkat. Apa yang saudara katakan, baik itu sudah keluar dari mulut saudara, baik itu terjadi di dalam hati saudara, baik itu masih terjadi dalam pikiran, dan lebih parah lagi kalau saudara sudah sampaikan itu tidak menjadi berkat. Dan saudara harus bertobat, harus minta ampun kalau saudara punya pikiran, perasaan, dan hati, dan perkataan yang seperti itu. Saudara harus bersyukur, puji Tuhan.
Oleh anugerah Tuhan saya jadi berkat, katakan haleluya. Oleh anugerah Tuhan, sungguh besar, melimpah bagi hidup saya. Besar anugerah-Mu, sama-sama katakan, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya ingatkan kembali saudara bahwa kita hidupkan anugerah Tuhan. Jangan pernah ada muncul di dalam pikiran, hati, dan perbuatan saudara, dalam perkataan saudara, kalau saya tidak ada di gereja itu, dalam pelayanan itu tidak akan jalan. Itu dosa besar. Itu bukan mendatangkan berkat bagi saudara. Saya tidak mau saudara bermasalah dalam hidup ini, dalam pelayanan ini, dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya saudara berkata, Tuhan pakai saya mau jadi berkat. Lebih lagi Tuhan pakai saya. Jangan pernah muncul di dalam pikiran, dalam hatimu, kalau tidak ada saya di gereja itu, kalau saya tidak ada dalam pelayanan tidak akan jalan. Saudaraku, saya kasih dalam Kristus, batu saja bisa Tuhan pakai, burung gagak saja bisa Tuhan pakai, pohon-pohon saja. Kalau saudara tidak mau memuji Tuhan, saudara, pohon bisa Tuhan pakai menari, memuji-muji Tuhan. Batu saja bisa Tuhan pakai, apa saja bisa Tuhan pakai. Jangan kita sombong, karena kesombongan adalah awal kehancuran. Ya. Saya sudah ketemu banyak orang-orang sombong, dan saya melihat kesombongan itu menghancurkan hidup mereka. Menghancurkan. Tapi kerendahan hati membawa kepada keberhasilan, katakan haleluya. Dan pelayanan Maria yang selanjutnya sudah aku yang kasih Tuhan, dia di bagian yang keempat, poin yang keempat, dia melayani dengan kerendahan hati. Ya. Melayani dengan kerendahan hati. Dia rendahkan hatinya kepada Yesus. Dia berikan yang terbaik, dia menyerah total. Hidupnya, masa depannya, kehormatannya, kemuliaannya, dia berikan hanya kepada Yesus. Dia serahkan total hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dia miliki dia persembahkan, dia serahkan total kepada Yesus. Dia melayani dengan kasih, dia melayani dengan kerendahan hati, dia melayani dengan kemurnian. Sudah aku yang kasih Tuhan. Karena itu Yesus katakan di ayat yang ke-7, biarkanlah dia melakukan hal itu, melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Dan Maria melakukan itu, salah satu menggenapi nubuatan dari kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Maria sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai anak bangsa, sebagai anak kerajaan surga, sebagai waris kerajaan Allah, pasti ada tantangan yang kita hadapi. Pasti ada tantangan yang kita hadapi ketika saudara komitmen, ketika saudara sungguh-sungguh dalam pertobatan saudara, sungguh-sungguh dalam pengiringan saudara kepada Yesus, ketika saudara, haleluya, fokus hidup saudara hanya kepada Yesus. Ada Yudas yang akan mencela. Ada Yudas. Ada spirit of Yudas. Ada spirit, ada roh yang seperti Yudas ini akan mencela
dari apa yang saudara lakukan. Ya. Coba lihat di ayat yang keempat ini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid-murid Yesus, akan segera menyerahkan dia. Ini adalah orang yang menyerahkan Yesus, yang sok rohani, ya, yang sok sosial. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia mempertaruhkan nasibnya, nasib orang-orang miskin, memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ini sebuah kemunafikan. Jadi Yudas ini memiliki sikap hati yang munafik, sok rohani, sok sosial, sok baik, tapi hatinya jahat. Hatinya dikuasai oleh setan. Firman Tuhan katakan pencuri, pengkhianat Yesus. Dan ini kita harus serius perhatikan, saudara. Tidak menghargai Yesus. Tidak menghargai Yesus. Jangan sampai ini juga merebak atau menulari kita, saudara yang kasih Tuhan. Tidak menghargai Yesus. Tidak menghargai hadirat Tuhan. Tidak menghargai urapan Tuhan. Menganggap tindakan Maria sebuah pemborosan. Apa yang boros, saudara? Tidak ada yang boros untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, semua-muanya. Katakan haleluya. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau untuk Tuhan, tidak perlu hitung-hitungan sebagian kasih Tuhan. Tidak ada kata pemborosan untuk Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kita ini sudah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Saudara harus tahu bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah milik Yesus. Kalau kita sadar kita adalah milik Yesus, kita harus pertaruhkan, kita harus serahkan hidup kita ini kepada Yesus. Dan mengizinkan Yesus yang memimpin berkuasa di dalam hidup kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Harus, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, harus kita perhatikan bagaimana sikap kita hari-hari ini. Apakah kita menghargai Yesus? Namun Yudas, dia menyerahkan yang terbaik untuk kepentingan diri sendiri. Dia menyerahkan yang terbaik untuk kepentingannya sendiri. Berbahaya. Tidak menghargai Yesus, menganggap Maria sebagai pemborosan, ya, menilai hal-hal yang rohani dengan uang, alias Yudas cinta uang. Firman Tuhan katakan cinta uang apa? Cinta uang. Cinta uang akar dari segala kejahatan. Uang itu gak jahat, saudara. Semua kita butuh uang. Namun ketika saudara manusia itu cinta uang, ya, dikuasai oleh uang, fokus hidupnya uang, ukuran hidupnya menjadi kalau ada uang derajatnya naik. Itu salah besar. Kalau ada uang lebih percaya diri. Kalau sudah punya uang, kalau uang yang menjadi dasar hidup, baru punya uang sedikit bisa jadi sombong. Apalagi punya uang banyak, bisa lebih sombong lagi. Tadi saya sudah katakan kesombongan adalah awal kehancuran. Cepat atau lambat, itu akan hancur. Jangan sampai saudara menjadi fokus hidupnya uang. Katakan haleluya. Jangan sampai kita menjadi cinta uang. Karena inilah yang membuat Yudas menjadi pengkhianat, saudara yang kasih Tuhan. Yang kelihatan baik, sosial, kelihatan rohani. Tapi cinta uang menjual Yesus. Dan kejatuhan Yudas, saudara yang kasih Tuhan, menganggap
penyembahan itu sebagai pemborosan. Makanya kalau saudara disuruh menyembah, diajak menyembah Tuhan, saudara sembahlah Tuhan dalam kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Tidak ada yang boros. Jangan hitung-hitungan waktu dalam menyembah Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Masihkah saudara punya waktu minimal 1 jam menyembah Tuhan? Yesus sebagai pusat penyembahan saudara. Atau saudara pekerjaanmu sebagai pusat penyembahanmu, atau usahamu, bisnismu, ya, menjadi pusat penyembahan atau fokus hidup saudara. Di tempat tidur saudara ingat pekerjaan saudara, usaha saudara. Hanya fokus dengan pekerjaan, bisnis, uang, ya, dan kolega-kolega. Apakah Yesus yang menjadi pusat penyembahan saudara? Katakan haleluya. Kejatuhan, ya, Yudas karena dia menganggap penyembahan itu sebuah pemborosan. Makanya saudara jangan suka ngejek-ngejek orang lagi menyembah Tuhan. Ya. Dulu memang saya tukang ejek karena saya tidak mengenal Yesus. Saya tidak penuh Roh Kudus. Makanya kalau ada tukang ejek-ejek itu tandanya orang itu nggak penuh Roh Kudus. Ya, saya dulu memang ejek. Saya ikut ke gereja kakak saya. Itu terpaksa saudara. Saya terpaksa ada di gereja itu. Jujur saya terpaksa ada di gereja itu. Saya menentang, saudara. Saya mengejek. Mereka tepuk tangan, mereka menyembah Tuhan, mereka menang. Saya ejek saudara gue yang kasih Tuhan. Ya. Karena apa? Karena ada roh jahat dalam hidup saya. Karena saya belum bertobat, saya tidak mengenal Yesus. Saya punya jimat-jimat saudara. Saya berguru. Saya menentang penyembahan kepada Yesus. Saya tidak mengakui kebesaran Tuhan. Itu tahun 98 sudah aku yang kasih Tuhan. Saya tidak respect Tuhan. Ya. Saya lebih respect kuasa gelap. Ya. Lebih nyata bagi saya. Karena saya tidak mengenal Yesus. Saya ditipu oleh iblis. Tapi hari ini dan mulai 2001 saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya dibebaskan dari kuasa si jahat. Dan saya menyembah kepada Yesus. Saya sampai hari ini tidak bisa melupakan Bapak rohani saya. Ada dua orang di dalam hidup saya. Bapak rohani saya dan Bapak gembala saya. Walaupun saya tidak bersama-sama, tidak selalu ketemu, tapi saya menghormati Bapak rohani saya dan juga Bapak gembala saya. Ya, saudara ingat ya, saya nggak tahu di mana Bapak rohani saudara. Saudara di mana saudara dilahirkan, saudara belajar menghormati di mana saudara dilahirkan. Masih ingat Bapak rohaninya? Di mana saudara dilahirkan? Masih ingat? Yang ingat di mana saudara bertobat atau belum bertobat semua? Sudah bertobat semua, amin. Haleluya. Saudara, ya, ingat bangun komunikasi dengan Bapak rohani, ya. Sampai hari ini, ya, Bapak rohani saya masih telepon saya. Kalau saya rindu, saya telepon dia. Begitu lihat wajahnya, lihat wajahnya, dengar suaranya, itu sudah cukup buat saya. Itu sudah cukup, saudara. Kalau dia tidak sempat hubungi saya hubungi. Ya, saya ya gimana om, sehat. Ya, itulah hubungan anak dengan orang tua. Katakan haleluya. Ya, dan saya percaya, saya ada hari ini berkat pelayanan doa, pelayanan kasih dari kedua hamba Tuhan ini. Saya tidak bisa melupakan itu. Dan saya akan kasih tahu kepada anak-anak saya bagaimana saya bertobat, di mana saya bertobat, dan siapa yang membawa saya kepada pertobatan dan membimbing saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya tidak akan pernah lupakan. Dan saya akan kasih tahu kepada anak-anak cucu saya nanti. Anak-anak saya sekarang dan nanti ada cucu saya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, karena itu jangan sampai kita juga menganggap penyembahan itu sebuah pemborosan. Ya saudaraku, hargailah urapan Tuhan. Hargai minyak yang sudah dialirkan di atas hidupmu. Hargai pengurapan Allah yang Tuhan sudah berikan. Jangan lagi hidup duniawi. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Jangan saudara kita hidup dalam kemunafikan lagi. Berdua rupa, berdua wajah.
Lain di depan, lain di belakang, lain di depan, lain di belakang. Dalam kemunafikan, ketidakjujuran, saudaraku yang kasih Tuhan. Ada niat jahat. Namun kita hidup menggunakan istilah-istilah rohani. Kita hidup dalam pelayanan, hidup dalam lingkup pelayanan, dalam lingkup gereja. Tapi masih hidup dalam kemunafikan, ketidakjujuran, kepalsuan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, jangan biarkan itu di dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam kemurnian. Katakan haleluya. Kita layani Tuhan dengan dasar yang benar. Kita iring Yesus dengan dasar yang benar. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau ku sendiri, sama-sama katakan, walau ku sendiri, ku ikut Yesus, ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Melayani Yesus adalah keputusan kita. Sama-sama katakan, itu keputusanku loh, melayani Yesus. Bukan dipaksa. Mengiring Yesus itu keputusanku. Mengiring Yesus, keputusan. Gak ada mencela-mencela lagi. Tidak ingkar lagi. Ku tak ingkar. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, keputusanku. Saya mendengar berita tentang Yesus. Tuhan Yesus, juru selamatku, mengampuni dosaku. Aku buat keputusan mengiring Yesus, memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Amin. Jangan sangkal lagi Yesus. Jangan lagi hianati Yesus. Jangan lagi menganggap remeh Yesus. Jangan lagi menganggap remeh penyembahan kepada Yesus. Kita buka mulut kita, memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik. Penyembahan yang terbaik. Hidup kita yang terbaik. Sikap kita yang terbaik. Waktu kita yang terbaik. Jangan saudara kepepet terus. Kalau kita butuh, kita datang kepada Yesus. Kalau kita lagi keadaan baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan, dalam ekonomi, kita menyembah Yesus biasa-biasa. Tapi ketika kita sudah kepepet, sudah dalam keadaan yang sulit, mulai kita sungguh-sungguh dan sampai kita meneteskan air mata, tersungkur. Ya, itu tidak salah, saudara. Tapi baik dalam suka, baik dalam duka, dalam pencobaan, dalam ujian, kita tetap konsisten menyembah kepada Yesus, tetap cinta kepada Yesus, tetap setia mengiring Yesus. Katakan haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini kesimpulan, saudaraku yang kasih Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau saudara dicela oleh orang-orang di sekitar saudara, ada Yesus yang membela saudara. Katakan haleluya. Ada Yesus. Kalau ada Yudas, ya, pengkhianat, pencuri, oleh yang mencela saudara, jangan berhenti, maju terus, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pasti ada orang yang mencela, pasti ada orang yang mengejek saudara. Tapi saudaraku, ingat ada Yesus yang membela saudara.
Gunakan waktu yang singkat ini. Kita nggak tahu berapa lama kita akan ada di dunia ini. Kita nggak tahu berapa lama umur kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita tidak tahu entah malam ini, besok, dan berapa tahun kemudian kita dipanggil Tuhan. Waktu yang singkat ini, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Kita gunakan waktu yang singkat yang kita miliki. Ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, apa saja tubuh kita pakai muliakan Tuhan. Seluruh hidup kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan saudara, haleluya, sibuk dengan perasaan saudara. Sibuk dengan perasaan yang kadang tidak jelas, saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya maklum wanita-wanita. Ya, saudara banyak bermain dengan perasaan. Ya, tapi saudara yang kasih Tuhan, mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Supaya setiap perasaan kita, jiwa kita, hati kita, ya, jiwa kita, tubuh, jiwa dan roh kita memiliki perasaan Kristus. Katakan haleluya. Bukan perasaan kita, tapi perasaan Kristus. Kalau perasaanku, aku disakiti, aku dilukai, aku dikecewakan. Belum tentu seperti itu. Belum tentu seperti itu. Ya. Yesus saja sudah dihianati, saudara. Sudah dihianati, ya, disakiti, ya, oleh yang diciptakannya itu sendiri. Ya. Dan Yesus berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka miliki. Katakan haleluya. Coba katakan, ampuni mereka. Coba lagi katakan, ampuni mereka. Ampuni dia. Ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni mereka. Kalau ini banyak ya, banyak. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya. 5, 6, 7, 8. Mungkin banyak. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Katakan amin. Katakan amin. Coba taruh tangannya seperti ini. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, taruh tangannya. Haleluya. Taruh tanganmu seperti ini. Ampuni dia Tuhan. Ampuni dia. Tutup matamu, tutup mata saudara, ya. Saudara fokus kepada Yesus. Kasih tahu, ya. Ada Yesus di sini, di hadapanmu. Firman-Nya sedang berbicara kepadamu. Ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pandang Yesus. Yesus berbicara kepadamu dan mengatakan, ampuni dia, ampuni mereka, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Taruh tanganmu Rahel, katakan ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jangan biarkan kecewa, jangan biarkan kemarahan, kepahitan di hatimu hari ini. Sekalipun ada yang mencela engkau hari ini, ada yang mencela apa yang kau lakukan, mencela apa yang kau kerjakan, apa yang terbaik engkau lakukan hari ini, mencela pengiringanmu kepada Yesus.